Terima kasih kepada kalian yang sudah klik video ini. Lanjut saja ya. Jadi kali ini saya selaku pembicara akan menerangkan kisah lanjutan dari BTTH atau Battletrog Season 5 episode 4. Tapi tunggu sebentar, ceritanya ini intro dulu ya. Nah udah. Jadi perlu kalian tahu bahwa di episode 4 terakhir ditampilkan si Xiaoyan itu datang dengan heroiknya gitu ke Akademi Jianan. Bari ngababetkeun pedang tepara rubuh nih. Wahai Adinda Sunar, apakah kamu kangen dengan kakanda ini? Pala lu kena cobek Xiaoyan, kamu nggak tahu betapa malunya aku. Tetangga sampai jadi omong gara-gara pulsa listrik hampir habis. Maaf, lanjut. Jadi setelah pemandangan datangnya seorang Xiaoyan tersebut membuat seisi Akademi Jianan di lokasi terkaget-kaget. Termasuk tetua yang hadir melihat adegan tersebut dan juga beberapa jenius Akademi Jianan. Dan sebelum lanjut lagi, saya ingin memberitahu kepada kalian bahwa spoiler ini bersumber daripada manhwanya atau komiknya yang telah dikumpulkan oleh tim saya yang berada di cabang Antartika. Lanjut. Nah, jadi mari kita perkenalkan, ini dia beberapa jenius cabang luar Akademi Jianan. Yang pertama ada Wu Hao. Dia adalah kapten dari perlindungan akademi. Dia banyak membunuh orang di area Blackhorn. Dikenal sebagai Blood Asura. Lalu yang kedua yaitu Hu Jia, cucu dari wakil kepala sekolah Akademi Jianan. Kemampuannya lebih tinggi dari kebanyakan orang. Dia dikenal sebagai Little Devil. Dan yang ketiga yaitu Bai San, orang yang selalu menggoda Sun Er. Meskipun agak sedikit mengganggu Sun Er, tetapi kekuatannya tidak diragukan lagi. Ia adalah jenius nomor 1 di cabang luar Akademi Jianan. Semua murid, terutama murid cowok, mengidolakan Sun Er sebagai dewi karena kekuatannya yang mendominasi serta kecantikan Sun Er yang membuat semua murid menyukainya. Tapi setelah Xiaoyan datang, tentu itu sangat mengganggu dan membuat semua murid laki geram. Lalu salah satu tetua Akademi Jianan berkata bahwa Xiaoyan dan Sun Er harus dihukum karena keduanya melanggar aturan Akademi Jianan. Berdasarkan aturan, Xiaoyan dan Sun Er harus dikeluarkan. Tetapi dikarenakan mereka berdua berbakat, tetua ini memberikan kesempatan mereka masuk lagi dengan syarat besok di pertandingan mereka harus mengalahkan 49 orang murid akademi yang akan lolos ke cabang pusat, termasuk 3 jenius tadi. Jika salah satunya, baik Xiaoyan atau Sun Er kalah, maka mereka akan dikeluarkan. Dan sebaliknya, jika mereka menang, mereka akan masuk ke Akademi Jianan juga lolos ke cabang pusat akademi. Tentu setelah mendengar tantangan itu, Xiaoyan yakin dengan kekuatannya dia bisa menang. Dan dia pun menerima tantangan tersebut. Di sini Sun Er pun siap mendampingi Xiaoyan dalam pertandingan besok. Lalu malam pun tiba. Ketika Xiaoyan sedang sendirian, dia bertemu dengan Bai San. Karena Bai San sangat menyukai Sun Er, Bai San berkata bahwa Xiaoyan tidak pantas mendapatkan Sun Er. Seketika itu mereka pun bertarung. Namun Xiaoyan mengalah dengan melarikan diri karena tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika bertarung di luar pertandingan. Dan tibalah keesokan harinya pertandingan Xiaoyan dan Sun Er melawan 49 orang itu. Dimulai dari Xiaoyan melawan murid Akademi Jianan yang biasa-biasa saja. Setelah beberapa pertandingan, para murid dan para tetua mengakui kekuatan Xiaoyan, serta membuat semua orang kaget karena Xiaoyan memiliki aura Essence Flame di dalam tubuhnya. Dan tentunya semua perhatian penonton pun tertuju kepada Xiaoyan. Hingga salah satu jenius yaitu Bai San sangat jengkel melihat pemandangan situasi seperti ini. Karena dia berpikir bahwa dialah yang pantas mendapatkan pusat perhatian itu.
Lalu pertandingan pun berlanjut. Ketiga jenius itu melakukan perlawanan kuat terhadap Xiaoyan. Setelah beberapa jurus dikeluarkan oleh Xiaoyan, di sini dia merasakan ranah kultivasinya akan naik tingkat. Tak banyak berpikir lagi, di situ pula Xiaoyan langsung bermeditasi, brother. Sementara di pihak tiga jenius, inilah kesempatannya untuk menghabisi Xiaoyan ketika dia sedang bermeditasi. Namun di sisi lain, ketika Sun Er sedang bertarung, ia melihat situasi tersebut dan buru-buru lari ke sisi Xiaoyan untuk melindunginya. Dan ketika Sun Er melindungi Xiaoyan dengan segenap jiwa dan raganya, di sini Bai Shen dan Hu Jia enggan untuk menyerang Sun Er. Akan tetapi berbeda dengan Wu Hao, si maniak bela diri ini. Ia langsung menyerang Sun Er dan Sun Er pun harus mengeluarkan kekuatan pertahanannya. Melihat kekuatan Sun Er yang hebat, Wu Hao pun mengerahkan seluruh kekuatannya hingga Sun Er pun kewalahan. Dan di saat itu pula tidak ada penjagaan terhadap Xiaoyan yang sedang bermeditasi. Lalu di sisi lain, Bai Shen langsung menyerang Xiaoyan yang sedang bermeditasi. Karena dia memang membenci Xiaoyan, dia mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sun Er yang melihat itu, ia pun langsung berlari ke arah serangan Bai Shen untuk menahannya hingga Sun Er pun terluka. Dan tidak lama kemudian Xiaoyan pun selesai bermeditasi dan juga ranah kultivasinya pun berhasil naik tingkat, brother. Setelah Xiaoyan sadar, ia kaget melihat Sun Er yang terluka dan kewalahan. Lalu di tengah-tengah pertandingan arena ini, ia berkata bahwa jika ada orang yang menyakiti Sun Er satu kali, akan aku balas beribu-ribu kali lipat, bahkan berjuta-juta kali lipat. Bacot ah. Oke, lanjut. Setelah itu Xiaoyan pun membabi buta dan mengeluarkan jurus andalannya, yaitu Buddha's Fury Flame Lotus, sehingga membuat para tiga jenius Akademi Jianan bahkan penonton pun tertekan. Dengan aura kekuatannya yang mengerikan, seketika itu pun membuat ledakan yang besar di tengah-tengah arena pertandingan. Dan tiga jenius Akademi Jianan pun terkapar setelah terkena ledakan dari kekuatan Buddha's Fury Flame Lotus. Beberapa menit setelah ledakan tersebut, area pertandingan pun tampak hening. Lalu semua penonton bersorak tampak gembira dan mendukung Xiaoyan bahwa Xiaoyan menjadi orang terkuat dan pantas dekat dengan Sun Er. Dan juga Xiaoyan kekuatannya diakui oleh para tetua. Dan tamat. Tamat videonya ya coy, bukan tamat ceritanya. Di sini ceritanya tuh masih panjang, nanti ada season 5, episode 6, lalu episode 7, 8. Nah, itu ceritanya kedepannya pasti lebih menarik, pasti lebih overpower coy Xiaoyan ini. Namun sebelum overpower gitu, biasanya si Xiaoyan tuh diremehin dulu. Ketika diremehin baru dia nunjukin kekuatannya gitu. Seperti cerita spoiler ini, ketika dia diremehin di Akademi Jianan, dia membabi buta gitu, mengeluarkan kekuatannya coy. Dan tunggulah kelanjutannya. Mungkin ini akan menjadi keseruan coy ke depannya gitu. Dan gua selaku apa ya anjing dan gue selaku pembicara lah gitu ya, akan membahas tentang Battletrug The Heaven gitu ke depannya. Mudah-mudahan kalian suka, dan bagi kalian yang suka video ini mohon like, share, and subscribe coy. Oke, segitu saja, bye bye.